Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dalam mata pelajaran Sejarah Indonesia bersama Bapak. Hari ini kita akan mempelajari tentang materi sebelum mengenal tulisan atau lebih dikenal sebagai masa praaksara. Untuk lebih jelasnya, simak pembahasan video berikut ini. Untuk mempermudah pemahaman dalam materi kali ini, perhatikan peta konsep berikut. Masa sebelum mengenal tulisan atau masa praaksara ini yang akan kita bahas terdiri dari 3 pembahasan utama. Yang pertama adalah pengertian praaksara, kemudian ada perbedaan antara praaksara dengan prasejarah, kemudian pembagian zaman praaksara yang ada di Indonesia, dan terakhir adalah makna dari kita belajar praaksara tersebut. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian praaksara. Praaksara terdiri dari 2 suku kata, yaitu pra dan aksara. Pra memiliki arti sebelum dan aksara artinya adalah tulisan. Jadi bila digabungkan, maka pengertian praaksara merupakan zaman di mana sebelum ada tulisan, atau lebih spesifik lagi, yaitu di mana zaman manusia belum mengenal tulisan atau aksara. Zaman praaksara juga sering disebut sebagai nirleka. Nirleka sendiri memiliki 2 suku kata, yaitu nir artinya tanpa dan leka artinya tulisan. Maka istilah praaksara dengan nirleka ini memiliki arti yang sama. Yang kedua, kita akan membahas tentang perbedaan istilah praaksara dengan prasejarah. Mana yang sering kalian dengar? Apakah istilah prasejarah atau praaksara dalam kehidupan sehari-hari untuk merujuk kepada kehidupan manusia sebelum mengenal tulisan? Dan apa perbedaan di antara 2 istilah tersebut? Apakah prasejarah dengan praaksara itu sama atau tidak? Nah, untuk membahas hal tersebut, kita harus membedah istilah dari keduanya satu-satu. Penggunaan istilah prasejarah untuk menggambarkan kehidupan atau perkembangan kehidupan manusia tentang budayanya di saat sebelum mengenal tulisan itu dirasa kurang tepat. Secara istilah, prasejarah terdiri dari 2 suku kata juga, yaitu pra dan sejarah. Pra tadi sudah disebutkan, artinya yaitu sebelum atau belum. Dan sejarah artinya peristiwa yang terjadi pada masa lalu yang berhubungan dengan aktivitas dan perilaku manusia. Sehingga jika disatukan, maka istilah prasejarah berarti sebelum adanya sejarah atau sebelum adanya aktivitas manusia. Dalam kenyataannya, sekalipun manusia belum mengenal tulisan, manusia telah memiliki kehidupan dan menghasilkan kebudayaannya sendiri. Oleh karena itu, para ahli mulai mempopulerkan istilah praaksara untuk menggantikan istilah prasejarah yang dirasa kurang tepat tersebut. Untuk mempermudah pemahaman kalian tentang perbedaan praaksara dengan prasejarah, dapat kalian lihat melalui konsep berikut. Di sini terdapat gambar yang menggambarkan praaksara, nirleka, dan prasejarah. Praaksara dan nirleka itu memiliki kesamaan, memiliki arti yaitu zaman sebelum mengenal tulisan. Namun, praaksara dan nirleka tidak memiliki kesamaan dengan istilah prasejarah. Karena tadi sudah kita bahas bahwa prasejarah itu tidak sama dengan praaksara. Dan prasejarah pun tidak sama pula dengan nirleka. Selanjutnya, kita akan membahas tentang zaman praaksara di Indonesia. Sebenarnya kapan sih zaman praaksara itu dimulai dan kapan pula
berakhirnya zaman praaksara tersebut. Zaman praaksara dimulai sejak adanya manusia di muka bumi ini. Dan untuk menjawab kapan adanya manusia, perlu kajian lebih mendalam dengan ilmu geologi dan biologi untuk menjawab pertanyaan tersebut. Jadi, zaman praaksara dimulai ketika adanya manusia. Sehingga zaman praaksara itu mulai ada sejak manusia itu ada. Lantas, kapan zaman praaksara itu berakhir? Ini adalah kebalikannya. Zaman praaksara berakhir yaitu ketika manusia telah mengenal tulisan. Sehingga dengan adanya tulisan tersebut menandai berakhirnya zaman praaksara itu. Lantas, kapan zaman praaksara di Indonesia berakhir? Nah, ini pertanyaannya bisa dijawab ketika kita mengkaji terhadap artefak atau penemuan tentang tulisan yang ada di Indonesia. Bangsa Indonesia mulai mengenal tulisan yaitu sejak abad ke-5 Masehi. Hal ini setelah berkembangnya kebudayaan Hindu dan Buddha yang dibawa oleh bangsa India ke Nusantara. Perkembangan agama Hindu dan Buddha pada saat itu telah menemukan ataupun telah memiliki kebudayaan tulisan, yaitu tulisan Palawa dan berbahasa Sanskerta. Sehingga kebudayaan mereka pun mulai diturunkan kepada bangsa Indonesia yang telah menganut agama dan kepercayaan Hindu dan Buddha. Penemuan penting di Indonesia yaitu ketika ada ditemukannya prasasti berbentuk yupa yang ada di daerah Kalimantan Timur, tepatnya di daerah Kutai. Dan yupa tersebut merupakan peninggalan dari kerajaan tertua di Indonesia bercorak kuda, yaitu Kerajaan Kutai. Di sana ada tulisan Palawa dan berbahasa Sanskerta yang menandakan bahwa perkembangan kerajaan tersebut telah mengenal tulisan. Berbeda dengan Indonesia, bangsa-bangsa di belahan lainnya ada yang telah lama mengenal tulisan. Misalnya saja bangsa India tadi sudah disebutkan sebagai pembawa tulisan di Indonesia. Mereka telah lama mengenal tulisan. Kemudian ada juga bangsa-bangsa lainnya seperti bangsa Mesir kuno dan bangsa Mesopotamia. Mereka telah mengenal tulisan kurang lebih 3000 tahun sebelum Masehi. Jadi sudah sangat lama bila dibandingkan dengan penemuan ataupun dengan perkembangan tulisan yang ada di Indonesia. Hal ini terjadi karena adanya perbedaan budaya di antara suku bangsa yang ada di dunia. Perkembangan budaya yang cepat melahirkan budaya tulisan juga, sehingga dalam perkembangannya tulisan berkembang dalam satu bangsa ketika budaya mereka dikatakan cukup maju. Pembagian zaman praaksara di Indonesia. Zaman praaksara berdasarkan ilmu geologi dapat dibagi menjadi beberapa masa atau zaman. Yang pertama adalah masa Azoikum, yang kedua Paleozoikum, yang ketiga Mesozoikum, dan yang keempat adalah Neozoikum. Masa ini juga dibagi menjadi zaman tersier dan kuarter, dan masa kuarter dibagi menjadi dua, yaitu Pleistosen dan Holosen. Ilmu geologi sendiri merupakan ilmu yang mempelajari tentang bumi, komposisinya, strukturnya, sifat-sifat fisik, sejarah, dan proses pembentukannya. Dan orang yang mempelajari tentang ilmu geologi ini disebut geolog. Zaman praaksara berdasarkan ilmu arkeologi dapat dibedakan menjadi dua masa, yaitu zaman batu dan zaman logam. Zaman batu dibagi menjadi 4 masa, yaitu zaman Paleolitikum, Mesolitikum, Neolitikum, dan Megalitikum. Sedangkan zaman logam atau juga disebut masa perundagian
hanya mengenal masa perunggu dan besi. Arkeologi adalah ilmu kepurbakalaan, yaitu ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan manusia pada masa lampau melalui kajian sistematis atas data bendawi yang ditinggalkan. Arkeolog adalah sebutan untuk para sarjana, praktisi, atau para ahli dalam bidang arkeologi. Lantas apa yang membedakan zaman praaksara dengan zaman sejarah? Nah, di sini ada sebuah skema bahwa zaman praaksara dan zaman sejarah dibatasi oleh tulisan. Jadi yang membedakan antara zaman praaksara dengan zaman sejarah yaitu adalah tulisannya. Makna belajar zaman praaksara. Apa arti penting dari kita belajar tentang praaksara tersebut? Arti penting dari pembelajaran tentang sejarah kehidupan zaman praaksara yaitu adalah untuk memupuk kesadaran akan asal-usul dari manusia. Tumbuhan memiliki akar. Semakin tinggi tumbuhan itu, maka semakin dalam pula akarnya, yang menghujam ke dalam bumi hingga tidak mudah tumbang dari terpaan angin, badai, atau bencana lain. Demikian pula halnya dengan kehidupan manusia. Semakin berbudaya seseorang atau kelompok masyarakat, maka semakin dalam pula kesadaran kolektifnya tentang asal-usul dan penghargaan terhadap tradisinya. Jika tidak demikian, maka manusia yang melupakan budaya bangsanya akan mudah terombang-ambing oleh terpaan budaya asing yang lebih kuat, sehingga dengan sendirinya kehilangan identitas atau jati diri bangsa tersebut. Jadi, bangsa yang gampang meninggalkan tradisi nenek moyangnya atau tradisi leluhurnya akan mudah didikte oleh budaya dominan dari luar yang bukan miliknya. Dengan kita mempelajari kehidupan masa praaksara tersebut, kita hendaknya dapat belajar banyak dari keberhasilan dan capaian prestasi terbaik dari para pendahulu kita. Sebaliknya, kita juga harus belajar dari kegagalan mereka yang telah menimbulkan malapetaka bagi dirinya atau bagi orang banyak. Atau dengan kata lain, dengan mempelajari praaksara ini membuat kita harus lebih bijaksana memilih dan memilah tentang kehidupan hari ini dan merencanakan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Sekian untuk materi sejarah kali ini. Sampai jumpa minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.